Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas pengukuran teknik dan data akuisisi. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait analisis sinyal statis dan sinyal dinamis. Untuk anggota kelompoknya, antara lain saya sendiri, Rahmat Rizky, NIM I04201115, kemudian ada Rama Adi Trisna, I04201116, ada Renaldi Chandra, I04201118, dan Reza Abdul Rahman ada NIM I04201119, dan Ridho Al-Islam I04201121. Nah, kemudian yang akan kami bahas untuk pertamanya, yaitu mengenai karakteristik dari sinyal statis dan sinyal dinamis. Untuk pendahuluannya, nah di sini dijelaskan bahwa suatu sistem pengukuran berfungsi untuk mengubah sebuah variabel fisis atau besaran inputannya menjadi variabel lain atau nilai besaran output yang mudah untuk dibaca. Nah, di sini saya mengambil contoh berupa pressure gauge atau alat untuk mengukur tekanan, di mana di sini inputannya atau variabel fisisnya berupa tekanan fluida yang masuk ke dalam pressure gauge tersebut. Nah, kemudian dari tekanan fluida ini kemudian diproses di dalam tabung Bourdon, kemudian diproses di dalamnya sehingga menghasilkan variabel lain atau besaran outputnya yang lebih mudah untuk dibaca, yaitu pergerakan pointer pada dial ini. Di sini sudah tertera angka-angkanya, jadi besaran output di sini lebih mudah untuk dibaca. Kemudian yang kedua, saya mengambil contoh yaitu jangka sorong digital, di mana untuk inputannya berupa jarak atau panjang dari diameter alat yang akan kita ukur. Nah, sehingga kemudian outputannya nanti berupa angka yang sudah tertera secara digital dalam suatu display. Nah, ini outputannya sudah langsung tertera di sini, jadi lebih mudah untuk dibaca. Kemudian bentuk sinyal mengacu pada bentuk gelombangnya yang terdiri dari amplitudo dan frekuensi. Nah, di mana besarnya suatu amplitudo ini menunjukkan ukuran pada suatu input. Kemudian untuk frekuensi mengindikasikan perubahan sinyal terhadap waktunya. Jadi simpangan terjauh atau amplitudo ini menunjukkan ukuran pada inputannya tersebut. Oke, lanjut. Yang kedua ada konsep sinyal input dan konsep sinyal output. Nah, konsep sinyal input atau output. Di sini ada beberapa tugas penting dari seorang engineer dalam melakukan pengukuran. Antara lain, yang pertama, pemilihan sistem pengukuran yang tepat. Contoh saja, pemilihan alat ukur untuk mengukur tekanan udara pada ban mobil dan ban sepeda. Nah, seperti pada gambar ini, untuk memilih alat ukur untuk mengukur tekanan pada ban mobil dan ban sepeda ini berbeda. Karena apa? Karena tekanan maksimum atau tekanan yang biasanya digunakan untuk ban mobil ini lebih rendah daripada ban sepeda. Di sini pada gambar ini dijelaskan bahwa tekanan ban mobil itu berkisar 200 kilopascal. Sedangkan untuk ban sepeda sekitar 600 atau mungkin 700 650-an kilopascal. Nah, di sini karena apa? Karena kenapa kok ban sepeda ini tekanannya lebih tinggi daripada ban mobil? Karena ban mobil ini luas penampang yang menapak pada bidang ini lebih luas dan volumenya lebih besar daripada ban sepeda, sehingga kan tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang, maka tekanan pada ban sepeda ini lebih tinggi. Sehingga ketika kita akan mengukur dari kedua ban ini, kita harus menentukan alat ukur yang pas. Jika alat ukur ban sepeda kita gunakan untuk mengukur tekanan pada ban mobil, nah ini tidak cocok karena alat ukur ban sepeda ini pasti nominalnya tinggi, pasti nilainya tinggi, berkisar 400 sampai 600-an. Sedangkan tekanan pada ban mobil ini berkisar 200 saja, sehingga
pemilihan alat ukur ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua ada penginterpretasian output dari sistem pengukuran. Dan tugas yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu mengevaluasi output dari sistem pengukuran ketika waktu atau perilaku referensi dari input tidak diketahui. Nah, misalnya tekanan dalam silinder mobil. Nah, ini kan tekanannya dari waktu ke waktu ini kan selalu berubah. Sehingga kita harus evaluasi outputannya ketika tekanannya ini berubah terhadap waktu. Kemudian lanjut. Kemudian contoh sistem pengukuran berdasarkan jenis input sinyal antara lain yang pertama, tekanan tidak berubah terhadap waktu dan perlu referensi tekanan. Nah, di sini dicontohkan ada tekanan pada ban mobil dan ban sepeda. Nah, tekanan dalam ban ini tidak berubah terhadap waktu. Jadi misal kita ukur tekanan pada ban ini, terus 5 menit kemudian kita ukur lagi. Nah, tekanannya ini tidak akan berubah terhadap waktu karena tekanan pada ban ini adalah konstan. Kemudian yang kedua ada tekanan berubah terhadap waktu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pada silinder mobil ini atau dalam piston mobil ini di dalam rongganya ini pasti nilai tekanannya akan senantiasa berubah terhadap waktu karena adanya pergerakan piston dari mobil itu. Nah, piston ini selalu bergerak terhadap waktu. Dari waktu ke waktu piston ini akan bergerak sehingga jika kita mengukur tekanan di piston 1 ini misalnya pada waktu ini, kemudian 5 detik kemudian kita ukur lagi, pasti tekanannya akan berubah. Sehingga bisa dikatakan tekanan ini berubah terhadap waktu. Untuk gambar sistemnya seperti ini. Dan lanjut, sinyal adalah informasi fisik mengenai variabel terukur yang ditransmisikan antara suatu proses dan sistem pengukuran, atau antara tingkatan dari sistem pengukuran, atau sebagai output dari sistem pengukuran. Kemudian klasifikasi dari bentuk gelombang. Yang pertama, ada sinyal analog atau analog signal, merupakan suatu sinyal yang kontinu dalam waktu. Besarnya sinyal adalah kontinu dan memiliki range nilai pada suatu waktu. Besarnya amplitudo ditunjukkan oleh tinggi gelombang, sedangkan frekuensi merupakan jumlah gelombang yang dihasilkan per detik. Nah, jadi sinyal analog ini merupakan besaran kontinu karena besarnya sinyal ini senantiasa berubah, senantiasa memiliki nilai dari waktu ke waktu. Jadi besarnya ini dalam bentuk range nilai. Kemudian ada discrete time signal. Sinyal ini hanya menunjukkan besarnya sinyal di setiap titik pada waktu diskrit. Nah, jadi misalnya saja pada detik pertama sinyal ini bernilai sekian. Kemudian selanjutnya detik berikutnya senilai sekian. Jadi nilainya ini diskrit, tidak dalam bentuk interval atau nilai atau range. Kemudian yang ketiga yaitu digital signal atau sinyal digital. Sinyal ini sangat berguna ketika data akuisisi dan processing dilakukan dengan komputer. Besarnya sinyal digital berupa nilai diskrit sesuai dengan kuantisasi atau pada level tertentu pada discrete time tersebut. Nah, jadi untuk sinyal digital grafiknya seperti ini. Kemudian AD atau DA converter. AD ini atau analog to digital converter yaitu peralatan untuk mengubah data dari sistem analog ke sistem digital. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu potensiometer, di mana ini biasanya digunakan untuk mengubah volume
atau pengatur volume pada amplifier. Nah, di sini ini berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian yang kedua ada digital to analog atau DA converter, yaitu peralatan untuk mengubah data dari sistem digital ke sistem analog. Contohnya saja yaitu modem. Modem ini merupakan alat yang biasa kita gunakan untuk menghasilkan internet. Modem ini bisa menghasilkan internet kita ketika kita masukkan ke dalam suatu PC. Dan selanjutnya ada perbedaan antara sinyal analog dan sinyal digital. Untuk sinyal analog, besaran berubah terhadap waktu dan atau ruang yang memiliki nilai setiap waktu. Kemudian sinyal data dalam bentuk gelombang sinus kontinu. Kemudian perlu ketelitian pembaca dan sinyal analog ini mudah terpengaruh oleh noise. Kemudian untuk sinyal digital, hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi 0 dan 1. Sinyal data dalam bentuk gelombang persegi atau pulsa. Perbedaan yang analog tadi kan sinus, di digital ini berbentuk persegi. Kemudian pembacaan secara langsung dan nilainya itu presisi. Dan terakhir sinyal digital tidak mudah terpengaruh oleh noise. Kemudian selanjutnya pemrosesan sinyal digital dibanding sinyal analog. Ini ada keuntungan dan kelemahannya. Untuk keuntungannya yaitu lebih mudah menyimpan hasil pengolahan. Media penyimpanan digital dapat digunakan elemen memori, CD atau DVD, kemudian hard disk. Sedangkan sinyal analog menggunakan pipa tape magnetik. Jadi keamanan dan kemudahan ini penyimpanannya lebih mudah yang sinyal digital. Kemudian sinyal digital lebih tahan terhadap noise. Dan sinyal digital lebih tahan terhadap perubahan temperatur. Namun sinyal digital ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu dapat terjadi kehilangan informasi karena pembulatan saat kuantisasi pembalikan ke sinyal analog. Kemudian diperlukan waktu proses yang lebih lama, perlu waktu sampling dan rekonstruksi ulang. Kemudian ada berikutnya yaitu bentuk-bentuk dari gelombang sinyal. Nah, di sini ada gelombang statik, sinyal statis, yaitu untuk nilai simpangannya yaitu sampai dengan A0, dan sinyal dinamik gelombangnya yaitu sampai dengan A0 plus C sin omega T plus theta, dan sebagainya. Kemudian dan ada lagi gelombang non-deterministik. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk yang pertama yaitu sinyal statik merupakan sinyal yang tidak berubah terhadap waktu. Jadi sinyalnya ini selalu konstan dari waktu ke waktu, jadi tidak berubah terhadap waktu. Perubahan fisik secara perlahan juga dapat digolongkan sebagai sinyal statis. Contoh, diameter poros, umur baterai, dan temperatur ruang. Kemudian yang kedua, sinyal dinamis merupakan sinyal yang bergantung pada waktu. Jadi sinyal ini dari waktu ke waktu nilainya akan senantiasa berubah. Sinyal dinamik dibagi menjadi dua, yaitu sinyal deterministik dan sinyal non-deterministik. Nah, di sini ada grafik, yaitu grafik sinyal dinamik. Nah, dari sinyal dinamik tadi dijelaskan bahwa ada sinyal deterministik dan sinyal non-deterministik. Yang pertama kami akan menjelaskan sinyal deterministik. Sinyal ini nilainya dapat dicari dengan persamaan matematis seperti gelombang sinus, step function, dan ramp function. Sinyal ini dapat terjadi secara periodik dan aperiodik. Nah, di sini ada step function. Jadi
nilainya ini tidak berubah terhadap waktu, senantiasa konstan, berbentuk garis lurus seperti ini. Kemudian ada ramp function. Nah, ini nilainya selalu berubah terhadap waktu, ditunjukkan dengan grafik ke atas seperti ini. Kemudian sinyal periodik, yaitu sinyal yang selalu sama pada jangka waktu tertentunya. Di sini bentuk sinyalnya selalu sama. Di sini sama. Kemudian rank waktu berikutnya juga sama bentuknya. Sedangkan untuk gelombang aperiodik atau sinyal aperiodik ini bentuk sinyalnya tidak sama pada jangkauan waktu tertentu. Jadi sinyalnya di sini tidak sama. Tinggiannya tidak sama, kemudian bentuknya juga tidak sama dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada sinyal non-deterministik. Sinyal ini mempunyai nilai random atau tidak diketahui dengan pasti untuk waktu tertentu. Contohnya saja transmisi data file dari satu komputer ke komputer lain. Nah, di sini nilai dari transfer file di sini tidak dapat diketahui dengan pasti dari waktu ke waktu, karena misalnya saja ada suatu error dalam rangkaian ini. Selanjutnya ada sinyal analisis. Nah, pada sinyal analisis ini suatu sistem pengukuran bisa saja menghasilkan sinyal analog, discrete time, atau sinyal digital. Karakterisasi bagian dinamis atau AC komponen dari sinyal dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan daya rata-rata yang dihamburkan oleh resistor dengan rumus daya P sama dengan E kuadrat R, arus kuadrat kali resistansi dari resistor. Kemudian jika arusnya berubah terhadap waktu, maka perumusannya menjadi integral T1 sampai T2 P dt sama dengan integral T1 T2 I IT kuadrat R dt. Kemudian ada nilai sinyal RMS dari setiap variabel analog kontinu selama waktu T2 min T1, yaitu YRMS sama dengan akar dari 1 per T2 min T1 integral T1 T2 Y kuadrat dt. Kemudian untuk sinyal waktu diskrit atau sinyal digital, nilai rata-rata atau Y min-nya sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 0 sampai N-1 dari YI. Kemudian nilai YRMS-nya sama dengan akar 1 per N, sigma I sama dengan 0 sampai N-1 YI kuadrat. Nah, di sini kemudian kami membahas direct current offset atau hilangnya lepasnya arus DC. Nah, untuk gambar yang pertama ini, grafik pertama yaitu grafik dari bentuk gelombang kompleks yang terdiri dari komponen statis atau komponen DC dan komponen dinamis atau AC. Jadi grafiknya masih berbentuk seperti ini, mendekati konstan pada nilai tertentu. Nah, kemudian ketika komponen DC dilepas atau offset current DC tadi, karakteristik komponen yang berfluktuasi menjadi mudah diamati. Nah, di sini komponen yang berfluktuasi naik turun seperti ini jadi lebih mudah untuk diamati karena pergerakan naik turunnya ini signifikan, tidak seperti yang di gambar kiri tadi. Nah, kemudian yang berikutnya ada sinyal amplitudo dan frekuensi. Sinyal amplitudo dan frekuensi ini dibutuhkan sarana untuk mengklasifikasikan bentuk sinyal input dan hasil sinyal output terkait dengan besarannya dan frekuensi. Untuk kasus sinyal yang sangat kompleks, tetap didekati dengan fungsi sinus dan kosinus, dan biasanya dinyatakan dengan analisis Fourier. Nah, ini misalnya saja ada cahaya yang masuk, cahaya putih yang masuk, kemudian dipisahkan cahaya ini menjadi spektrum warna-warnanya. Nah, di sini dari
warna-warna yang dihasilkan ini memiliki panjang gelombang dan memiliki frekuensi yang berbeda-beda di setiap warnanya. Kemudian ada sinyal periodik. Persamaan untuk perpindahan Y sebagai fungsi waktu dituliskan pada rumus ini. M D kuadrat per dt, D kuadrat Y per dt kuadrat plus KY sama dengan 0. Bentuk umum penyelesaian pada kondisi sistem ideal atau tidak ada gaya luar pada gas tersebut dapat dirumuskan dengan Y sama dengan A cos omega T plus B sin omega T. Nah, di sini dapat diamati pada gambar di mana ada suatu pegas yang diberi pembebanan sehingga pegas itu akan memanjang, kemudian memanjang akibat gaya yang diterapkan tadi. Kemudian analisis frekuensi. Sinyal kompleks apapun dapat dianggap terdiri dari fungsi sinus dan kosinus dengan periode dan amplitudo yang berbeda, atau yang disebut dengan Fourier seri, yang ditambahkan bersama-sama dalam trigonometri tak hingga pada seri metrik. Frekuensi dapat ditentukan setelah sinyal dipecah menjadi rangkaian fungsi periodik. Informasi tentang frekuensi memungkinkan kita untuk dapat menentukan sistem pengukuran dan interpretasi sinyal output yang tepat. Definisi yang terkait analisis Fourier. Yang pertama yaitu fungsi simpangan T atau YT adalah fungsi periodik jika ada bilangan positif T besar atau T periode. Jadi perumusannya menjadi Y T kecil plus T besar sama dengan YT. Kemudian jika kedua Y1T dan Y2T memiliki periode T, maka perumusannya menjadi AY1T plus BY2T, di mana A dan B ini adalah konstanta. Kemudian dari trigonometrinya menjadi A0 plus A1 cos T plus B1 sin T plus A2 cos 2T plus B2 sin 2T sampai AN cos T plus Bn sin T. Kemudian ada Fourier series and coefficient. Sebuah fungsi periodik YT yang mempunyai nilai T sama dengan 2pi, maka akan menghasilkan persamaan YT sama dengan A0 plus sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN cos NT plus BN sin NT. Dengan YT diketahui, maka nilai AN dan BN harus ditentukan. Persamaan di atas lalu diintegralkan dari nilai min pi sampai pi, maka diperoleh rumus integral min pi sampai pi YT dt. Ini menghasilkan nilai A0. YT ini kita integralkan, kemudian kita dapat nilai A0 min pi, integral min pi sampai pi dt plus sigma N sampai 1 sampai tak hingga dari AN integral min pi sampai pi cos NT dt plus BN integral min pi sin NT dt. Kemudian kita peroleh nilai AM dan nilai BN-nya adalah AN sama dengan 1/pi integral min pi sampai pi YT cos NT dt dan BN sama dengan 1/pi integral min pi sampai pi YT sin NT dt. Nah, inilah contoh grafik dari frekuensi harmonik. Nah, di sini ketika ada suatu tali kita tarik, maka untuk fundamental kemudian kita lepas, maka bentuk fundamental frekuensinya akan seperti ini. Yang grafik di sini ada setengah gelombang saja. Kemudian untuk third harmonik atau harmonis ketiga, yaitu nanti akan menghasilkan 3 lekukan seperti ini atau 1,5 gelombang. Kemudian untuk berikutnya akan menghasilkan harmonis kelima berupa ada 5 lekukan atau bisa disebut dengan 2,5
harmonis. Jika menghasilkan harmonis ke-7, maka akan ada 7 lekukan atau sekitar 3,5 gelombang. Nah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Ridho Al-Islam. Ya, selanjutnya itu Fourier coefficient for function having eligibility periods. Nah, di sini koefisien seri trigonometri yang mewakili fungsi yang memiliki periode semaunya yang diberikan ketiga rumus yang di bawah ini, yaitu AO sama dengan 1/T dengan integral dengan batas bawah min T per 2 dengan batas atas T per 2 dikali dengan YT dikali dengan DT. Atau nilai persamaan AN sama dengan 2/T integral minus 2 bagi 2 dan batas atas T per 2 dikali YT dikali cos dikali N dikali dengan omega T dt. Nah, di sini di mana angka 1, 2, dan 3 dan T sama dengan 2 pi per omega adalah periode dari Y per T. Deret trigonometri yang dihasilkan dari koefisien ini adalah deret Fourier dan dapat ditulis dalam persamaan ini, yaitu YT sama dengan A0 plus sigma dengan batas atas tak terbatas dan batas bawah N sama dengan 1 dikali dengan AN cos per cos N omega T ditambah B sin N omega T. Serangkaian sinus dan yang dapat ditulis sebagai deret baik sinus dan kosinus melalui pengenalan sudut fase, sehingga deret Fourier dalam persamaan yang sebelumnya YT ini kita dapat memperbagi lagi persamaan dari sin dan cos, yaitu persamaan sinnya itu persamaan cosnya terlebih dahulu itu YT sama dengan A0 ditambah dengan sigma dengan batas bawah N sama dengan 1 dengan batas atas tak terbatas dikali Cn cos per cos dikali dengan N omega T per Pi per N. Begitu juga dengan persamaan sin. Nah, di sini kita dapat mencari nilai tangen yang kita bisa cari terlebih dahulu nilai Cn-nya, yaitu dengan rumus akar dari AN pangkat 2 dan plus BN pangkat 2. Dan dinilai tannya di sini dengan Pi per N sama dengan BN per A dan juga atau bisa menggunakan rumus tan Pn sama dengan AN per B. Yang selanjutnya itu event and all function. Nah, di sini suatu fungsi GT genap jika fungsi tersebut simetris terhadap titik asal yang dinyatakan dengan untuk semua nilai T itu dengan persamaan G dikali dengan minus T sama dengan G dikali dengan T. Dan suatu fungsi HT atau ganjil jika untuk semua T, maka kita dapat mencari dengan persamaan H dikali dengan min T sama dengan min H dikali dengan T. Nah, di sini misalkan cos nt genap, sedangkan sin dari nt ganjil, fungsi atau bentuk gelombang tertentu mungkin genap, ganjil, ataupun bukan genap maupun ganjil. Yang selanjutnya itu Fourier cosinus series. Nah, di sini jika YT genap, deret Fourier hanya akan memuat suku-suku sinus yang dapat kita lihat dari persamaan yang di bawah ini, persamaan YT. Nah, yang kedua itu Fourier sinus series atau persamaan deret Fourier dari sin. Di sini jika YT ganjil, maka deret Fourier hanya akan berisi suku-suku sinus yang persamaannya kita dapat lihat di bawah ini. Nah, di sini terdapat contoh soal 2.3 yang berbunyikan tentukan deret Fourier yang mewakili fungsi yang ditentukan pada gambar di bawah. Nah, kita dapat lihat dari gambar, maka kita ketahui nilai T itu sama dengan 10 dengan batas minus 5 sampai plus 5. Dan nilai A0 sama dengan 0. Solusi, ini terdapat solusi untuk menyelesaikan soal ini, yaitu
karena fungsi yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah ganjil, berarti direct Fourier hanya akan berisi suku-suku sinus yang kita dapat selesaikan dengan persamaan ini. Dari persamaan yang ini kita substitusikan dari nilai-nilai yang kita ketahui dan mendapatkan hasil sebagai nilai Bn ini. Nah, kita dapat asumsikan semua nilai An itu sama dengan 0. Untuk fungsi ini, untuk nilai genap n, maka Bn identik dengan 0. Dan untuk nilai ganjil L, maka kita dapat mencari itu dengan rumus Bn sama dengan 4 per n dikali dengan pi. Jadinya, seri Fourier yang dihasilkan kemudian adalah sebagai berikut ini. Yang kita dapat lihat di sini dari nilai YT. Nah, dari situ kita mendapatkan fungsi, yaitu dengan YT sama dengan 1, nilai T lebih besar daripada 0, lebih kecil dari 5. Di sini walaupun kita memperluas fungsi di luar rentang yang kita tentukan dari 0 sampai 5, maupun perpanjangan periode genap atau sebagai perpanjangan periode ganjil, karena kita di sini akan mencari direct Fourier yang mewakili fungsi rentan dari T lebih besar daripada 0 dan T lebih kecil daripada 5. Jadi kita dapat memaksakan perilaku apapun di luar domain itu yang membantu menghasilkan koefisien Fourier. Dan juga fungsi dihasilkan tetap identik dengan fungsi yang ditujukan pada gambar. Kita bisa lihat memang fungsi yang kita dapat ini identik dengan gambar yang telah diberikan. Yang selanjutnya itu Fourier transform and the frequency spectrum. Di sini koefisien deret Fourier menentukan amplitude sinus dan kosinus. Masing-masing memiliki frekuensi tertentu. Meskipun teori analisa Fourier menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dinyatakan sebagai direct Fourier, analisa yang disajikan sejauh ini belum memberikan teknik khusus untuk menganalisis sinyal yang diukur. Teknik seperti ini itu untuk dekomposisi sinyal dinamis terukur dalam hal amplitude dan frekuensi. Yang kita dapat mencari nilai-nilai tersebut dengan 2 persamaan di bawah, yaitu persamaan AN dan persamaan BN. Selanjutnya itu dalam batas sebagai temperance infinity direct Fourier menjadi integral, jarak antara komponen frekuensi menjadi sangat kecil. Di sini koefisien AN dan BN menjadi fungsi frekuensi yang kontinu dan dapat dinyatakan sebagai A omega dan B omega, yang dimana kita dapat menuliskan persamaannya yaitu sama dengan yang di bawah ini, nilai A omega dan B omega. Nah, di sini terdapat persamaan-persamaan yang dapat kita gunakan untuk memecahkan beberapa masalah. Di sini pada persamaan 2.27, koefisien Fourier A omega dan B omega dikenal sebagai komponen dari transformator Fourier dari YT. Untuk mengembangkan transformasi Fourier, pertimbangkan bilangan kompleks yang didefinisikan sebagai persamaan 2.27 ini sendiri. Di sini pada persamaan 2.28 nilai I sama dengan 1. Ini lebih rinci dari persamaan 2.26 yang sebelumnya. Pada persamaan 0.01 ini adalah pengenalan identitas yang mengarah pada persamaan 2.29. Ini. Secara kita untuk mengamati, mengingat dari persamaan 2.9 ini, bahwa frekuensi dari siklus F dalam Hertz berhubungan dengan frekuensi melingkar dan periodenya dengan kita bisa mencarinya dengan persamaan ini. F sama dengan omega dibagi 2 pi atau sama dengan 1 bagi T. Sedangkan pada persamaan dari pergabungan antara persamaan 2.29 dan persamaan F ini, kita dapat menuliskan ulang dengan persamaan 2.230 ini. Di sini dari persamaan 2.30 sebelumnya, jika YV diketahui dan telah diukur dengan persamaan 230 itu,
maka kita mendapatkan sinyal YT yang kita dapat mencarinya dengan persamaan 2.2 persamaan 2.31. Persamaan 2.31 menggambarkan transformasi Fourier terbalik dari Y. Ini menunjukkan bahwa mengingat sifat amplitude frekuensi sinyal, kita dapat mengkonstruksi sinyal asli YT. Transformasi Fourier adalah bilangan kompleks yang memiliki besar dan fase, yang kita dapat mencarinya dengan persamaan 2.32. Ya, di sini pada persamaan 2.33 besaran YV juga dapat disebut modulus yang dapat kita cari menggunakan persamaan 2.33 ini. Dan sedangkan untuk mencari fase kita dapat menggunakan persamaan 2.34. Di sini P per PF. Sedangkan persamaan 2.235 ini koefisien Fourier terkait dengan istilah kosinus dan sinus, kemudian amplitude YT dapat dinyatakan dengan spektrum amplitude frekuensi atau hanya disebut sebagai spektrum amplitudo yang kita bisa menuliskan persamaannya dengan persamaan 2.35. Sedangkan untuk spektrum fasenya kita dapat mencarinya dengan persamaan 2.36. Jadi pengenalan transformasi Fourier menyediakan metode untuk mengasumsikan sinyal terukur YT menjadi komponen frekuensi amplitudo. Kita dapat melihat betapa pentingnya metode ini, terutama kita yang pengambilan sampel digital digunakan untuk mengukur dan menafsirkan sinyal analog. Created Fourier transform atau sistem akuisisi dalam berbasis komputer adalah metode yang paling umum untuk merekam data. Data ini diperoleh selama periode waktu yang terbatas daripada periode waktu yang tak terbatas, yang nyaman secara matematis. Kumpulan data discrete yang berisi nilai n yang mewakili interval waktu dari 0 hingga waktu TF akan secara akurat mewakili sinyal asal periode pengukuran telah dipilih dengan benar dan cukup panjang, yang dapat kita gunakan persamaan ini dan didukung oleh persamaan keempat persamaan di bawahnya. Di sini pertimbangan bagian tergantung waktu dari nilai dari sinyal YT yang diukur n kali atau seberapa banyak pada interval waktu yang sama dengan jarak T. Dalam hal ini sinyal kontinu YT diganti oleh sinyal waktu decrease yang diberikan oleh nilai Y R per theta T sama dengan, atau untuk nilai R sama dengan 0 sampai 1 atau sampai N dikurangi 1. Akibatnya hubungan antara YF dan F dikali R per T digambarkan oleh sengkumpulan impuls dan impuls dengan amplitudo yang ditentukan oleh nilai YT. Pada setiap langkah waktu ROT yang transformasi dari sinyal waktu kontinu dan diskrit. Mungkin sekian, ya selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan chapter 3 yaitu measurement system behavior atau perilaku sistem pengukuran. Jadi pada bab ini itu memperkenalkan konsep simulasi perilaku sistem pengukuran atau measurement system behavior melalui pemodelan matematika. Nah, dari studi pemodelan tersebut, aspek-aspek penting dari respons sistem pengukuran yang berkaitan dengan desain dan spesifikasi dapat diperoleh. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa setiap sistem pengukuran merespons secara berbeda terhadap berbagai jenis sinyal input dan konten dinamis. Jadi, suatu sistem tertentu itu mungkin tidak cocok untuk mengukur sinyal tertentu atau setidaknya sebagian dari beberapa sinyal. Namun, sistem pengukuran itu selalu memberikan informasi terlepas dari seberapa baik atau buruk informasi tersebut menghasilkan sinyal input yang aktual dari yang diukur.
Selanjutnya, General Model for a Measurement System, atau model umum untuk sistem pengukuran. Seperti pada bab sebelumnya, ya, chapter 2, semua sinyal input dan output dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu statis, dinamis, atau kombinasi dari keduanya. Nah, untuk sinyal statis, yang diperlukan hanya besaran sinyal saja untuk merekonstruksi sinyal input berdasarkan sinyal output. Lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini sebagai contoh di mana saat kita mengukur panjang, kita lihat di gambar sebelah kiri, mengukur panjang papan, kita dapat menggunakan penggaris. Nah, kita memposisikan penggaris tersebut, maka indikasi atau output besaran panjang itu kan terlihat atau segera ditampilkan. Karena panjang papan ini kan merupakan input tidak berubah selama berjalannya waktu saat pengukuran. Nah, ya, panjang papan ketika diukur tersebut kan panjangnya akan sama, tidak akan berubah. Maka papan ini mewakili sinyal input statis yang diinterpretasikan melalui output magnitudo statis yang ditunjukkan oleh penggaris. Nah, namun kita bisa membandingkannya dengan gambar di sebelah kanan, yaitu saat mengukur getaran. Nah, sinyal getaran tersebut kan bervariasi dalam amplitudo dan waktu, sehingga sinyal tersebut merupakan sinyal input dinamis. Nah, dari kedua gambar ini, ya, kita harus bisa saat mengukur itu harus tahu alat yang diperlukan, alat yang tepat, yaitu yang dapat mengikuti atau membaca sinyal waktu input itu dengan tepat. Selanjutnya ada dynamic measurements atau pengukuran dinamis. Untuk sinyal dinamis atau dynamic measurements, amplitudo sinyal, frekuensi, dan informasi dalam bentuk gelombang umum diperlukan untuk merekonstruksi sinyal input. Karena sinyal dinamis bervariasi dikarenakan waktu dan sistem pengukuran harus mampu merespon cukup cepat untuk mengikuti sinyal input. Sehingga diperlukan pemahaman bagaimana sinyal input diterapkan ke sensor karena berperan dalam respon sistem. Nah, ini sebagai contoh saja berikut ini penggunaan termometer untuk mengukur suhu tubuh. Nah, termometer ini kan pada awalnya berada pada suhu kamar, kemudian kita letakkan ke bagian bawah lidah untuk mengukur suhu tubuh. Namun setelah beberapa detik, itu kan mungkin tidak akan menunjukkan nilai yang diharapkan atau nilai yang tepat. Dan hasilnya pun mungkin akan berubah-ubah. Hal ini terjadi karena kita bila mengukur beberapa detik, maka hasil tersebut memang akan salah. Nah, jadi harus menunggu beberapa menit untuk menunjukkan hasil yang tepat, walaupun kita bisa menggunakan suhu sensor berbeda untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat, yaitu mungkin kalau zaman sekarang yang umum pada sekarang ini contohnya termogan. Nah, pada kasus ini suhu tubuh itu kan konstan atau statis selama pengukuran, tetapi sinyal input termometer yang berubah dari suhu kamar tiba-tiba menjadi suhu tubuh itu merupakan dynamic event atau peristiwa dinamis. Termometer kan mendapatkan energi dari lingkungan barunya untuk mencapai keseimbangan termal, dan hal tersebut membutuhkan waktu yang ada batasnya. Jadi, yang garis bawahi bahwa kemampuan setiap sistem pengukuran untuk mengikuti atau membaca sinyal dinamis merupakan karakteristik dari desain komponen sistem pengukuran. Baik, ini merupakan ada dua buah ilustrasi di mana gambar 3.1 ini model parameter gabungan dari suspensi mobil yang menunjukkan sinyal input dan output. Nah, pada gambar 3.1 ini menunjukkan penilaian kualitas pengendaraan sistem suspensi mobil. Bisa dilihat bahwa ada input signal atau sinyal input yang dilambangkan dengan FT, simbolnya FT. Nah, apa FT itu? Yaitu
Saat ban bergerak di sepanjang jalan, permukaan jalan itu memberikan sinyal input atau FT yang bergantung pada waktu yang kemudian dilanjutkan ke suspensi nantinya. Sedangkan YT ini merupakan sinyal output. Sinyal output ini gerak yang dirasakan oleh penumpang. Nah, sinyal ini itu merupakan dasar penilaian kualitas kendaraan dan dapat digambarkan dengan bentuk gelombang yang bergantung pada input dari jalan dan perilaku dari suspensi. Sedangkan di sebelahnya ini merupakan gambar 3.2, yaitu operasi sistem pengukuran pada sinyal input, yaitu FT. Simbolnya memberikan sinyal output, yaitu YT. Nah, dari kedua gambar atau ilustrasi ini kita bisa kembali mengingat bahwa tugas utama sistem pengukuran adalah merasakan sinyal input dan menerjemahkan informasi itu ke dalam bentuk output yang mudah dimengerti dan dapat diukur. Nah, sebenarnya sistem pengukuran umum dapat direpresentasi atau diwakili oleh persamaan diferensial yang menggambarkan operasi yang dilakukan sistem pengukuran pada sinyal input. Nah, konsep ini itu diilustrasikan pada gambar 3.2, yaitu yang sebelah kanan. Untuk sinyal input, FT sistem melakukan beberapa operasi yang menghasilkan sinyal output YT. Makanya kita harus menggunakan YT ini atau sinyal output ini untuk menyimpulkan FT. Oleh karena itu, setidaknya pemahaman kualitatif tentang operasi yang dilakukan sistem pengukuran ini sangat penting untuk menafsirkan sinyal input dengan benar. Nah, ini gambar yang lebih jelasnya dari ilustrasi sebelumnya, di mana ini merupakan sistem suspensi pada mobil, di mana permukaan jalan itu yang mengenai ban, permukaan jalan yang mengenai ban ini diambil sebagai sinyal input atau FT. Nantinya dilanjutkan ke suspensi. Nah, nantinya gerak yang dirasakan oleh penumpang itu dianggap sebagai sinyal output. Nah, seperti tadi sinyal output itu kan menjadi dasar nilai kualitas kendaraan dan bisa digambarkan dalam bentuk gelombang bergantung pada input tadi dari jalan dan perilaku dari suspensi. Intinya dari contoh kasus tersebut ini, dari ilustrasi ini, bisa diartikan bahwa sebagai seorang engineer itu kita harus bisa mengantisipasi bentuk sinyal input atau FT tadi, sehingga kita dapat merancang suspensi yang dapat mencapai sinyal output atau YT yang disebutkan dengan YT tadi sesuai keinginan kita. Selanjutnya, zero first and second order system akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu zero first and second order system. Yang pertama ada zero order system. Apa itu zero order system? Yaitu adalah model paling sederhana dari sistem pengukuran dan yang digunakan dengan sinyal statis atau ordinal model system. Ini diwakili oleh persamaan diferensial ordinal, yaitu Y dalam kurung T sama dengan KX dalam kurung T. Dan K disebut sensitivitas statis atau penguatan tetap dari sistem. Penentuan K sensitivitas statis ditemukan dari kalibrasi sistem pengukuran. Ini adalah kemiringan kurva kalibrasi K, yaitu sama dengan dE per dx. Selanjutnya ada first order system, yaitu sistem kontrol order pertama yang didefinisikan sebagai jenis sistem kontrol yang hubungan input-outputnya adalah persamaan diferensial order pertama, atau biasa dikenal sebagai fungsi transfer. Persamaan diferensial order pertama yang mengandung turunan order pertama, tetapi tidak ada turunan yang lebih tinggi dari order pertama. Order persamaan diferensial adalah turunan order tertinggi yang ada dalam persamaan tersebut. Bahwa ini adalah contoh diagram, yang A adalah diagram blok sistem kontrol order pertama, dan B adalah diagram blok sederhana.
Selanjutnya, dalam first order system ada fungsi transfer, yaitu adalah hubungan input-output dalam sistem kontrol. Untuk persamaannya ada di bawah ini, yaitu C dalam kurung S per R dalam kurung S, yaitu sama dengan K dikali 1 per TS plus 1. Dan ingat bahwa ada persamaan diferensial adalah order turunan order tinggi yang ada dalam persamaan tersebut. Selanjutnya ada step respon dalam first order system. Asumsikan untuk T kurang dari 0, Y sama dengan Y0 pada waktu 0 jumlah input. X meningkat seketika dengan jumlah A, oleh karena itu T lebih dari 0. Dan di bawah ini adalah dua persamaan awal. Setelah kita menerapkan kondisi awal dan mendapatkan C plus Y0 min KA, sehingga dapatkan persamaan akhirnya yaitu Y dalam kurung T sama dengan K kali A plus Y0 min KA dikali E pangkat min T per T. Selanjutnya ada error fraction dari first order system. Untuk persamaannya yaitu EM dalam kurung T sama dengan Y dalam kurung T min KA per Y0 min KA sama dengan Y dalam kurung T min Y tak hingga per Y0 min Y tak hingga. Dan hasil akhirnya E sama dengan min T per T. Dan ini adalah gambar diagram. Ada output signal dan error fraction. Ini adalah non-dimensional step response dari first order instrument. Selanjutnya ada simple periodic function input dari first order system. Sinyal periodik biasanya ditemui dalam proses rekayasa. Contohnya termasuk struktur yang bergetar, dinamika suspensi kendaraan, sirkulasi biologis, dan aliran pompa bolak-balik. Ketika input periodik diterapkan pada sistem mode pertama, frekuensi sinyal input memiliki peran penting yang berpengaruh pada pengukuran respon waktu sistem dan mempengaruhi sinyal keluaran. Perilaku ini dapat dipelajari secara efektif dengan menerapkan bentuk gelombang periodik sederhana ke sistem. Pertimbangkan urutan pertama sistem pengukuran yang inputnya berupa fungsi periodik sederhana, yaitu F dalam kurung T A sin VT, yaitu tau Y plus Y sama dengan KA sin omega T. Ini masih dalam simple periodic function input. Solusi umum untuk persamaan diferensial ini menghasilkan sinyal keluaran sistem pengukuran, yaitu respon waktu terhadap masukan yang diterapkan oleh Y dalam kurung T. Rumusan awalnya yaitu ini Y dalam kurung T sama dengan C dikali E pangkat min T per tau plus KA per akar 1 plus omega tau kuadrat dikali sin dikali omega T min tan pangkat min 1 omega T. Dan persamaan umum tadi bisa ditulis ulang menjadi Y dalam kurung T sama dengan C dikali E pangkat min T per tau plus beta dikali omega sin dikali omega T plus flux. Jadi beta dalam kurung omega sama dengan KA per 1 plus omega T kuadrat. Flux omega sama dengan min tan pangkat min 1 dikali omega kali T. Dan gambar di kanan ini adalah hubungan sinusoidal input dan output untuk amplitudo, frekuensi, dan waktu delay. Untuk sistem order pertama yang dikenai masukan periodik sederhana, rasio besarnya persamaannya yaitu ini M omega sama dengan beta per KA sama dengan 1 per 1 plus omega tau kuadrat. Dan yang kiri ini adalah grafik first order system frekuensi respon untuk rasio besaran. Dan yang ini adalah first order system frekuensi respon untuk pergeseran besar. Lalu ada second order system. Apa itu second order system? Yaitu sistem order terendah yang mampu memberikan respon osilasi terhadap input langkah. Contohnya yaitu berupa sistem peredam massa bekas dan sirkuit RLC elektronik. Sistem order kedua dengan respon osilasi potensial memerlukan dua jenis penyimpanan energi yang berbeda dan independen, seperti induktor dan kapasitor dalam vehicle RLC atau bekas dan massa inert. Fungsi alih sistem order kedua umumnya memiliki dua kutub dalam salah satu dari tiga konfigurasi. Kedua kutub dapat bernilai real pada sumber real negatif. Duanya juga dapat membentuk kutub ganda pada sumber real negatif
atau dapat membentuk pasangan kutub konjugasi kompleks. Dan dalam second order system ini memiliki fungsi domain waktunya, yaitu 1 per omega kuadrat dikali y double dot dalam kurung t plus 2 zeta per omega dikali y dot dalam kurung t plus y dalam kurung t sama dengan x dalam kurung t. Untuk fungsi transfer Laplace domainnya yaitu A dalam kurung S sama dengan omega kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta dikali omega dikali S plus omega kuadrat. Selanjutnya untuk gain proses KP dalam second order system. Apa itu gain proses? Yaitu perubahan output Y yang disebabkan oleh perubahan unit input U. Proses gain dihitung dengan mengevaluasi perubahan Y dalam kurung T dibagi dengan perubahan U dalam kurung T di steady state, kondisi awal, dan akhir. Dan untuk persamaannya yaitu di bawah ini, KP sama dengan delta Y per delta U. Selanjutnya yaitu damping factor dalam second order system. Respon sistem order kedua terhadap input langkah di U tergantung apakah sistem itu termasuk overdamped, yaitu zeta lebih dari 1, atau critically damped, yaitu zeta sama dengan 1, atau underdamped, yaitu zeta lebih dari sama dengan 1, kurang dari 1. Nah, di bawah ini adalah gambar grafik dari proses output dan proses input dalam damping factor. Dan dalam damping factor ini dibagi menjadi 3 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama adalah ada overdamped, yaitu jika sebuah sistem adalah overdamped, zeta-nya akan lebih dari 1. Maka solusi analitik untuk respon langkah magnitude M yaitu Y dalam kurung T sama dengan KP dikali M dalam kurung 1 min E dipangkat zeta kali T min tau S ya, dikali cos dikali T per tau S dikali akar zeta kuadrat min 1 dalam kurung tutup plus zeta per akar zeta kuadrat min 1 dikali sin dikali T per tau S dikali akar zeta kuadrat min 1. Yang kedua ada critically damped, yaitu jika sebuah sistem adalah critically damped, zetanya ini akan sama dengan 1. Maka solusi analitik untuk mencari magnitude M yaitu Y dalam kurung T sama dengan KP dikali M. Dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus T per tau S dikali E pangkat T per tau S. Dan yang terakhir ada underdamped atau bisa dikenal oscillation, yaitu jika sebuah sistem zetanya ini lebih dari sama dengan 1, kurang dari 1. Maka solusi analitik untuk respon langkah magnitude M yaitu Y dalam kurung T sama dengan KP dikali M, kurung buka 1 dikali 1 dikurangi E pangkat zeta dikali T per tau S dikali cos T per tau S akar 1 min zeta kuadrat plus zeta per akar 1 min zeta kuadrat dikali sin dikali T per tau S akar dikali akar 1 min zeta kuadrat. Selanjutnya ada step function input dalam second order system. Ini untuk persamaannya dibagi 3. Yang pertama adalah untuk zeta lebih dari sama dengan 0, kurang dari 1, ini persamaannya. Dan untuk zeta sama dengan 1, dan yang terakhir persamaan untuk zeta lebih dari 1. Dan di bawah ini adalah grafik dari second order system time response to step function input. Selanjutnya ada step periodic function input dalam second order system. Secara umum kita dapat mendefinisikan rasio besarnya M omega untuk sistem order kedua sebagai M omega sama dengan B omega per Ka atau sama dengan 1 per rongkur awal 1 min omega per omega n kuadrat dikuadratkan plus 2 dikali zeta dikali omega per omega n kuadrat rongkur awal YouTube dipangkatkan setengah. Dan di bawah ini adalah gambar grafik untuk second order system frekuensi respon magnitude ratio.
Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan untuk sebab yang selanjutnya adalah tentang transfer function. Next. Nah, apa itu transfer function? Perhatikan gambaran skema di bawah ini. Dari skema tersebut, sistem pengukuran beroperasi pada sinyal input yang dinyatakan oleh simbol Ft yang berada pada bagian kiri kotak dengan beberapa fungsi GS sehingga dihasilkan sinyal output yang dinyatakan oleh YT. Operasi ini dapat dieksplorasi dengan mengambil transformasi Laplace dari kedua sisi persamaan di bawah ini, yang menggambarkan general first order measurement system yang dinyatakan sebagai berikut. YS sama dengan 1 per tau S plus 1 dikali KFS plus Y0 per TS plus 1. Next. Jika Y0 sama dengan Y dalam kurung 0, maka dapat ditulis sebagai berikut. YS sama dengan GS dikali KFS plus GS dikali GS. Dengan GS adalah fungsi keadaan awal sistem, karena persamaan di atas mengandung KF dalam kurung S, sehingga hal tersebut menggambarkan respon tetap dari pengukuran. Jika GS adalah transfer function of zero order system, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. GS sama dengan 1 per tau S plus 1. Next. Fungsi transfer GS berperan dalam respon waktu dari sistem pengukuran seperti ditunjukkan pada gambar pada slide di atas. Fungsi transfer mendefinisikan operasi matematis yang dilakukan sistem pengukuran pada sinyal input Ft untuk menghasilkan respon waktu atau sinyal output sistem. Sistem frekuensi respon yang ditunjukkan oleh M dalam kurung omega dan P dalam kurung omega dapat ditemukan dengan mencari nilai G dalam kurung S pada saat S sama dengan I dikali omega yang menghasilkan persamaan sebagai berikut. Dapat dilihat pada rumus dengan G dalam kurung I kali omega adalah vektor pada bidang imajiner nyata dan memiliki besar yang dinyatakan sebagai M dalam kurung omega dan miring dengan sudut yang dinyatakan dengan Pi dalam kurung omega relatif terhadap sumbu nyata. Untuk sistem order pertama, besarnya G dalam kurung I kali omega hanya diberikan oleh M dalam kurung omega dan sudut pergeseran fasa oleh Pi dalam kurung omega. Untuk second order system atau lebih tinggi menggunakan pendekatan yang sama. Persamaan yang mengatur untuk second order system didefinisikan oleh persamaan 3.13 dengan kondisi awal Y dalam kurung 0 sama dengan Y0 dan Y dot dalam kurung 0 sama dengan Y dot 0 sehingga diperoleh hasil transformasi Laplace sebagai berikut. Dapat dilihat pada rumus yang dapat dinyatakan sebagai berikut. YS sama dengan GS dikali KFS plus GS dikali GS. Dengan inspeksi, fungsi transfer dinyatakan sebagai berikut. GS sama dengan 1 per dalam kurung 1 per omega n kuadrat dikali S kuadrat plus dalam kurung 2 kali zeta per omega n dikali S plus 1. Untuk GS dengan S sama dengan I kali omega, maka diperoleh second order system sebagai berikut. Dapat dilihat pada rumus. Next. Untuk sebab selanjutnya adalah tentang phase linearity. Dari gambar 3.16 dan 3.17 dapat dilihat bahwa sistem yang memiliki rasio redaman mendekati 0,7 memiliki rentang frekuensi terluas di mana M omega akan tetap mendekati kesatuan dan bahwa selama rentang frekuensi yang sama ini pergeseran fasa pada dasarnya bervariasi secara linear dengan frekuensi. Meskipun tidak mungkin untuk merancang sistem pengukuran tanpa menerima sejumlah pergeseran fasa, diinginkan untuk merancang sistem sedemikian rupa sehingga pergeseran fasa bervariasi secara linear
dengan frekuensi. Ini karena pergeseran fasa non-linear disertai dengan distorsi yang signifikan dalam bentuk gelombang sinyal keluaran. Distorsi mengacu pada perubahan penting dalam bentuk gelombang dari aslinya, yang bertentangan dengan hanya perubahan amplitudo atau fase relatif. Untuk meminimalkan distorsi, banyak sistem pengukuran dirancang dengan nilai zeta antara 0,6 sampai 0,8. Distorsi sinyal dapat diilustrasikan dengan mempertimbangkan bentuk gelombang kompleks tertentu yang diwakilkan oleh fungsi umum U dalam kurung T yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. U dalam kurung T sama dengan sigma sin n omega T untuk n dari 1 sampai tak hingga. Misalkan selama pengukuran pergeseran fasa dari sinyal ini terjadi sedemikian rupa sehingga pergeseran fasa tetap berbanding lurus dengan frekuensi, yaitu sinyal terukur yang dinyatakan dengan PT dapat diwakili oleh PT sama dengan sin dalam kurung omega T dikurangi pi ditambah sin dalam kurung 2 omega T dikurangi 2pi ditambah seterusnya. Dengan pi sama dengan dalam kurung omega T kurangi pi, maka diperoleh PT sama dengan sin theta plus sin 2 theta ditambah seterusnya. Next. Nah, untuk sebab selanjutnya adalah tentang multiple function input. Next. Sejauh ini telah membahas respon sistem pengukuran terhadap sinyal yang hanya berisi satu frekuensi. Bagaimana dengan respon sistem pengukuran terhadap beberapa frekuensi input atau ke input yang terdiri dari bagian statis dan dinamis seperti sinyal regangan periodik dari balok berisolasi. Ketika menggunakan model yang linear seperti persamaan diferensial biasa yang dikenai input linear dalam hal variabel dependen, prinsip superposisi sistem linear berlaku dalam solusi persamaan ini. Prinsip superposisi menyatakan bahwa kombinasi linear dari sinyal input yang diterapkan pada sistem pengukuran linear menghasilkan sinyal output yang hanya merupakan penambahan linear dari sinyal output terpisah yang akan dihasilkan jika setiap suku input diterapkan secara terpisah. Karena bentuk respon transien tidak dipengaruhi oleh fungsi input, kita dapat fokus pada respon tuna. Next. Secara umum, forcing function dapat dituliskan sebagai berikut. F dalam kurung T sama dengan AO plus sigma AK sin omega AK dikali T untuk K dari 1 sampai tak hingga. Jika diterapkan pada suatu sistem, maka gabungan respon tuna akan memiliki bentuk sebagai berikut. Y steady dalam kurung T sama dengan K dikali AO plus sigma B dalam kurung omega K dikali sin dalam kurung omega KT plus Pi dalam kurung W omega dikali K untuk K dari 1 sampai tak hingga dengan B dalam kurung omega K sama dengan KAK dikali M dalam kurung omega K. Next. Untuk sebab selanjutnya adalah tentang coupled systems. Sebagai instrumen di setiap tahap sistem pengukuran yang terhubung, percepatan booster, pengkondisian sinyal, perangkat output, dan lain-lain, output dari satu tahap menjadi input ke tahap berikutnya yang terhubung, dan seterusnya. Sistem pengukuran keseluruhan akan memiliki respon keluaran yang digabungkan ke sinyal masukan asli yang merupakan kombinasi dari setiap respon individu terhadap masukan. Namun, konsep sistem dari sistem ordinal pertama dan kedua yang dipelajari sebelumnya masih dapat digunakan untuk studi kasus per kasus dari sistem pengukuran berpasangan. Next. Konsep ini mudah diilustrasikan dengan mempertimbangkan sensor order pertama yang dapat dihubungkan ke perangkat keluaran order kedua, misalnya transducer sensor suhu yang terhubung ke perekam. Misalkan input ke sensor adalah bentuk gelombang periodik sederhana seperti F1 dalam kurung T sama dengan A sin omega T, transducer merespon dengan sinyal keluaran dalam bentuk persamaan sebagai berikut. YT dalam kurung T sama dengan CE pangkat minus T per tau plus KTA per akar 1 plus dalam kurung omega tau kuadrat dikali sin dalam kurung omega T plus Pi dalam kurung T.
dengan PT sama dengan minus tan pangkat minus 1 titik omega tau, di mana subscript T mengacu pada transducer X. Namun sinyal keluaran transducer sekarang menjadi sinyal masukan, yaitu F2 dalam kurung T sama dengan YT ke alat perekam orde kedua. Output dari sistem kedua perangkat YS dalam kurung T akan menjadi respon orde kedua yang sesuai untuk input F2 dalam kurung T yang dinyatakan sebagai berikut. Dapat dilihat pada rumus berikut ini, di mana subscript S mengacu pada perekam grafik dan YH dalam kurung T adalah respon transient. Sinyal keluaran yang ditampilkan pada perekam YS dalam kurung T adalah respon sistem pengukuran terhadap sinyal masukan asli ke transducer, yaitu F1 dalam kurung T sama dengan asin omega T. Amplitudo tetap dari sinyal keluaran perekam adalah produk dari sensitivitas statis dan rasio besaran dari sistem orde pertama dan kedua. Pergeseran fasa adalah jumlah dari pergeseran fasa dari dua sistem. Berdasarkan konsep di balik persamaan di atas, dapat dibuat pengamatan umum. Perhatikan representasi skema pada gambar di atas yang menggambarkan sistem pengukuran yang terdiri dari H perangkat dan saling berhubungan. Untuk J sama dengan 1, 2, sampai seterusnya sampai A. Masing-masing perangkat dijelaskan oleh model sistem linier, fungsi alih keseluruhan dari sistem gabungan, dan akan dari G dalam kurung S adalah produk dari fungsi alih masing-masing perangkat individu GJ dalam kurung S sehingga diperoleh KG dalam kurung S sama dengan K1 dikali G1 dalam kurung S kali K2 kali G2 dalam kurung S sampai seterusnya sampai KH dikali GH dalam kurung S. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.